Ana bukan FPI, Ana bukan anggota FPI, dan Ana nggak terlibat dalam FPI sama sekali. Tapi Ana cinta sama FPI, Ana suka. Al Habib Muhammad Rizik Syihab yang baru datang sekarang ini, ya, yang ada yang pro sama beliau dan ada yang kontra. Ada yang suka, ada yang kagak suka. Begitulah dinamika kehidupan, ya. Allah aja masih ada yang nggak suka sama aturan Allah, gitu. Sama cara kerja Tuhan aja masih banyak yang nggak suka. Manusia itu apakah semuanya suka dengan cara kerja Allah? Enggak. Banyak yang mengkritisi Allah. Apalagi kita, apalagi aneh, ya. Nabi Muhammad pun enggak semuanya orang suka sama Nabi Muhammad. Laqad qila innallaha dzu waladin, ada yang bilang Allah itu enggak adil, ada yang bilang Allah itu punya anak, ada yang bilang Allah itu macam-macam. Ya. Nabi Muhammad ada yang bilang ini, ada yang bilang itu, ada yang bilang ini, begitu. Termasuk para ulama, dan termasuk syarat sahnya dakwah punya musuh. Kalau orang dakwah kagak punya musuh, tanda tanya tuh. Yang penting musuhnya bukan orang baik. Nah, kalau yang musuhin orang baik, kitanya yang masalah berarti itu. Kita ini masalah sama orang baik, kitanya yang bermasalah. Tapi kalau yang musuhin orang baik, itu tanda dakwah diterima. Karena semua nabi punya musuh pasti. Semua nabi pasti punya musuh. Wa kadzalika ja'alna likulli nabiyyin aduwwa. Allah berfirman di Al-Qur'an. Nah, yang Ana mau sampaikan, Ana bukan FPI. Ya, Ana tidak terkait dengan FPI, tapi Ana sangat menghormati dan mencintai FPI. Cuma Ana mau ngomong sedikit aja terakhir ini tentang Habib Rizik Syihab, supaya antum yang pada ngaji sama Ana tahu sikap Ana, dan mungkin Ana bisa tularin ke antum mindset antum kepada Habib Muhammad Rizik Syihab. Dulu Ana sama Habib Rizik biasa-biasa aja, tapi setelah ada bisyarah dari Rasulullah, Ana sangat hormat kepada beliau. Jadi Habib Rizik itu dapat bisyarah dari Rasulullah SAW. Ada memang cerita-cerita tentang Habib Rizik yang katanya Habib Umar bin Hafid ngimpi Rasulullah, itu hoax karena sudah diklarifikasi ke Habib Umar. Dan memang ada hadis aja ada yang malsuin saking orang supaya pengen beramal Quran, dibikin hadis palsu tentang Quran, apalagi cerita-cerita kita begitu. Tapi ini cerita bener. Al Habib Saleh bin Ahmad Al-Idrus yang mimpi Habib Saleh bin Ahmad Al-Idrus. Guru Ana bertahun-tahun Ana duduk sama Habib Saleh bin Ahmad Al-Idrus. Habib Saleh bin Ahmad Al-Idrus ini adalah mantu daripada Al-Habib Abdullah bin Abdul Qadir bil Faqih Malang, Darul Hadis. Habib Saleh ini adalah murid senior Abu Yazid Muhammad bin Ali Al-Maliki Mekah yang paling banyak karya tulis bahasa Arabnya. Kitab-kitab bahasa Arabnya paling banyak. Muridnya Abu Maliki paling banyak nulis bahasa Arab, Habib Saleh bin Ahmad Al-Idrus. Ya. Dan Ana duduk sama beliau ngaji. Ana baca kitab Tathbitul Fuad. Dan Habib Saleh ini hafal Quran. Dari kecil hidupnya di tengah lautan ilmu, ngaji, mondok sampai nikahnya telat. Ya, habis itu ngajar sampai sekarang. Hidupnya antara ilmu, kitab, Quran. Dan kita tahu banget solehnya beliau, kesolehan beliau. Murid-muridnya aja yang kagak hafal Quran dibilang munafik. Bayangin kayak apa kerasnya tuh. Saklek beliau, ya. Dan beliau orangnya nggak suka basa-basi, nggak suka muji orang, nggak gampang begitu. Nah, Habib Saleh bin Ahmad Al-Idrus mimpi ketemu Rasulullah, dan Rasulullah kirim salam atau merestui perjuangan Habib Muhammad Rizik Syihab. Selesai, habis. Setelah dapat kabar ini udah habis. Ana sangat menaruh hormat, udah selesai. Yang mimpi guru besar kita, yang Ana tahu betul siapa beliau. Ana ngaji sama beliau, kesolehannya luar biasa. Mungkin banyak kiai-kiai yang mimpi kiai-kiai, tapi Ana cukup ini aja yang Ana reken. Ini bukan sembarangan orang. Ya, Habib Saleh bin Ahmad Al-Idrus menantu Habib Abdul Qadir bin Habib Abdul Faqih, beliau yang mimpi dapat restu Rasulullah SAW. Selesai. Nah, jadi antum yang masih bingung Habib Rizik itu seperti apa, beliau sudah dapat salam atau restu dari Nabi Muhammad SAW. Sekedar informasi buat antum, begitu. Sekedar informasi supaya ente jangan salah paham, supaya ente jangan kena racun-racun yang terlepas dari sekarang yang lagi ada rame ini itu segala macam. Kita doain, ya. Kita doakan semoga Allah Subhanahu Wa Taala menunjukkan mana yang hak dan mana yang batil. Enak kan doa begitu, enak kan? Enak. Mudah-mudahan Allah tunjukin mana yang hak, mana yang batil. Udah itu. Segeblek-gebleknya orang itu bijaksana banget dengar doa itu. Biar Allah tunjukin mana yang hak, mana yang batil. Dah. Kita doain siapapun yang merugikan umat Islam. Kita doakan semoga Allah Subhanahu Wa Taala hancurkan mereka. Jadi ingat bahwa Habib Rizik udah dapat salam dari Rasulullah. Memang
Dan kalau ini, Ana orang yang nggak gampang percaya sama orang ya. Ana nggak gampang percaya sama orang. Jadi kalau ada orang cerita, Bib si Anu mimpi begini, ya iyain aja udah. Oh iya, tapi hati Ana belum tentu. Tapi kalau Habib Soleh bin Ahmad Ali terus yang mimpi, dan Ana ngaji sama beliau, dan Ana tahu kesolehan, bahkan beliau pernah mukasyafah. Ana berapa kali dikasyaf sama Habib Soleh. Memang Ana yakin beliau minal aulia, dan kita dengan tahu buktinya. Dan beliau nggak ngumbar-ngumbar. Ini informasi ini nggak diumbar sama beliau. Cuma kalangan-kalangan tertentu aja yang dikasih tahu, orang dekat, orang mimpi begini. Sebar gitu. Dan soleh, semoga ini menjadi penggerak dan motivasi kebangkitan Islam di dunia ini. Kami yakin Allah Maha melihat. Wa makarullah, wallahu khairul makirin. Rencana jahat yang kalian buat, apapun yang kalian lakukan, Allah punya rencana yang lebih baik lagi. Dan mudah-mudahan nasrul minallah wa fathun qarib, tolongan dari Allah sudah semakin dekat. Dan wabasyirin mu'minin, dan berilah kabar gembira pada orang mukmin. Tolongan sudah dekat dan kemenangan akan segera kita raih. Yang kita harapkan adalah umat Islam dapat hidup dengan tenang dan tentram, dengan mayoritasnya, dengan kehidupannya yang selalu berdamai. Karena Islam tidak pernah mengenal dendam, tidak pernah mengenal balas dendam. Tapi Islam adalah yang senantiasa rahmatan lil alamin. Semoga apa yang terjadi ini bisa segera terkuak. Kami mohon pada lembaga hak asasi manusia untuk membongkar segala apa sebenarnya yang terjadi, siapa yang membunuh anak kami ini. Karena anak kami tidak membawa senjata, mereka tidak pegang, tidak pernah mereka diberi senjata, apalagi senjata api. Mereka anak-anak yang taat, dipimpin oleh orang-orang yang lurus, yang tidak culas dan tidak curang. Mereka hanya diajarkan untuk melawan kelakuan kasar dengan tangan kosong. Dan kami sangat yakin itu. Tolong para petugas, anggota DPR RI, bangkitlah, bukakan kebenaran. Idza ja'al haqq wa zahaqal batil, innal batila kana zahuqa. Kalau datang kebenaran dari Allah, itu akan terbuka semua, dan kejahatan, kezaliman ini akan hancur dibuat oleh Allah. Baik para anggota DPR, kami berterima kasih yang telah dari Komisi 3 yang telah ikut campur tangan, dan mohon untuk segera dibentuk tim investigasi agar terbongkar segala kejahatan ini. Jangan terus diteruskan, tapi segera dimusnahkan tim-tim yang telah mengatur siasat bagaimana caranya untuk membunuh 6 orang anak ini. Tolong kami serahkan pada anggota DPR RI untuk membongkar, menyuruh dan membentuk satu tim yang bisa membongkar